Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatannya indah di pagi hari ini. Kita kembali masuki ke pelatarannya dengan penuh sukacita. Pagi hari ini kita akan memuliakan Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Di pagi hari ini kami bisa kembali bangun, kami bisa kembali menikmati kehidupan yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari kami lalui di dalam gelapnya malam. Dan kami bersyukur karena Tuhan terus melindungi dan menjagai kami, memberikan tidur yang nyenyak untuk kami. Dan di pagi hari ini kami kembali bangun dan kami mau menaikkan pujian syukur kami untuk segala kebaikan demi kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan baik dahulu, hari ini, bahkan yang akan datang, yang akan kami terus imani kebaikan Tuhan terus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kau urapi setiap kami di rumah ataupun dimanapun kami berada dalam penjagaan Tuhan. Baik kami di rumah baptis ataupun pelayan Tuhan yang berada di rumah pastori, dan kau sertai setiap kami Bapa. Perangkat yang kami pakai biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, jaringan semua dalam berkat dan pelindungan Tuhan. Dan kami mau naikkan pujian syukur kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab kita memiliki Tuhan yang sangat indah, dan hadirat Tuhan terus kita rasakan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, menurutku ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita rasakan segala keindahan Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu.
kekudusan-Mu Bapa, berdiriku berindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Syukur ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah berada di dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Anugerah terindah Kau berikan dalam hidup kami, keselamatan yang telah kami terima. Tak ada yang dapat tergantikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, mari kita bersama pujikan karya terbesar dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
Kasih-Mu mari kita sembah Dia, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan ke Evangelis Rizkia. Puji nama Tuhan, mari kita mengucap syukur sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Pagi bersama Yesus, kami dapat menikmati persekutuan dengan Engkau ya Bapa. Dan pujian penyembahan kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami siap untuk menerima bekal firman-Mu yang akan Kau sampaikan kepada kami semua. Mari Bapa, berikan hikmat, pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengerti setiap rahasia firman-Mu. Dan Roh Kudus tuntunlah kami, agar kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu yang ajaib. Urapi hamba-Mu Tuhan, dengan segala keberadaan hamba-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi dengan kuat kuasa Tuhan, dan Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah hanya Tuhan sendiri yang berfirman buat kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami semakin kuat, semakin kokoh dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara. Pagi hari ini kita bersyukur di Sabtu yang terakhir di bulan April ini kita dapat kembali bersekutu, menikmati persekutuan yang indah di dalam pagi bersama Yesus. Dan terima kasih untuk Ibu Rio dan Bapak Rio yang sudah memimpin dalam pujian dan penyembahan kita di pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya menyampaikan salam dari Bapak Gembala kepada Bapak Ibu Saudara semua, di mana pagi hari ini hingga sore nanti beliau sedang berada dalam pertemuan dengan sinode kita, sehingga untuk sesi pagi ini pelayanan dipercayakan kepada saya. Dan mohon dukungan doa sehingga poin-poin pertemuan dengan sinode dari pagi hingga sore nanti dalam berkat dan campur tangan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya rindu mengajak kita belajar bersama-sama, di mana secara kalender gereja kita belajar hari-hari ini atau minggu-minggu ini adalah minggu setelah Tuhan bangkit dari kematian. Dan setelah Tuhan bangkit dari kematian, Tuhan tidak langsung naik ke surga. Tuhan masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman dari murid-murid. Karena iman murid-murid ini sedang goyah, sedang terpuruk, ya, sehingga tanpa peneguhan yang dari Tuhan, maka sangatlah mungkin iman mereka menjadi gugur. Tapi puji nama Tuhan, karena Tuhan terus rindu untuk mendewasakan para murid, sehingga Tuhan mendatangi murid-muridnya, mendewasakan, membangkitkan, menguatkan mereka, sehingga mereka menjadi murid-murid Tuhan yang terlatih. Ya.
Dan murid Tuhan ini memiliki peran yang boleh saya bilang sangat penting ya saudara ya. Karena ketika generasi dari murid Tuhan ini, ya, andai kata generasi ini imannya gugur, maka pemberitaan firman tidak akan sampai di Gresik, ya, dan tidak akan sampai di kota-kota di mana saudara berada. Nah, saya rindu juga kita flashback dalam perjanjian lama. Apa karya Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk mendewasakan iman orang Israel? Ya, kalau tadi di perjanjian baru ketika murid-murid menyaksikan penyaliban Tuhan, kematian Tuhan, iman mereka tergoncang. Dan bagaimana dengan karya Tuhan di dalam perjanjian lama? Ketika Tuhan perlu untuk melatih ya iman dari bangsa Israel yang awalnya ya mohon maaf mental mereka setelah waktu yang begitu lama menjadi mental budak. Bagaimana Tuhan mengerjakan pendewasaan bagi orang Israel. Nah, mari kita baca pagi hari ini dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang pertama, ayat 1 sampai 3. Bilangan pertama ayat 1 sampai 3. Saya bacakan judulnya dari perikop ini, Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan, pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Apa firman-Nya? Ini firman-Nya. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Ya, mungkin saudara bertanya-tanya ya, apa hubungannya kitab Bilangan ini dengan topik yang akan kita pelajari di pagi hari ini, sering kasih Tuhan. Mungkin kalau kita mendengar nama dari kitabnya, yaitu kitab Bilangan, ya, itu akan berbicara tentang angka-angka, berbicara tentang jumlah-jumlah dari hukum-hukum yang diturunkan Tuhan kepada orang Israel. Ya, memang benar akan ada banyak sekali angka di sini, akan ada banyak sekali silsilah yang ada di kitab Bilangan ini, tetapi banyak juga hal-hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran. Nah, mengapa disebut kitab Bilangan? Karena di kitab inilah Tuhan memerintahkan Musa untuk mensensus, ya, mendata ulang, menghitung ulang orang-orang Israel dari suku per suku sampai orang per orang. Nah, dan pagi hari ini yang kita pelajari adalah Laskar Israel dihitung. Ketika orang Israel atau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian mereka dituntun Tuhan masuk ke dalam training center, yaitu padang gurun. Kalau kita baca secara keseluruhan kitab ini nanti ada padang gurun Sinai, ada padang gurun Paran, dan lain-lainnya. Ya, mengapa mereka harus dibawa melewati padang gurun? Karena inilah training center bagi bangsa Israel, di mana mereka satu-satunya harus berharap kepada Tuhan. Ya, kalau di padang gurun orang sudah nggak ada pengharapan, orang mau menanam apa, saudara kasih Tuhan, orang mau bercocok tanam apa, mau mengharapkan apa dari sekitarnya, tidak ada. Ya, di depan pasir, di belakang pasir, di mana-mana adanya pasir, gitu ya, saudara dikasih Tuhan. Yang dilihat hanya pasir aja, saudara dikasih Tuhan. Dan suasana atau cuaca yang begitu terik, kalau siang begitu panas, kalau dingin begitu dingin. Nah, disitulah mereka dilatih Tuhan untuk bisa arah iman mereka hanya berharap kepada Tuhan. Nah, dan di sini
Apa yang akan kita angkat bersama? Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Ketika Tuhan memanggil umat Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan dengan keadaan mereka yang dulu. Ya, dalam arti, mohon maaf, latar belakang mereka yang sudah terbentuk menjadi budak, yang hanya taunya diperintah, yang hanya taunya ya udah ya makan, minum, tidur, kerja dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu bagaimana harus berjuang, mereka tidak tahu bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan hal itu terus-menerus menjadi tabiat dari orang Israel. Sehingga Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk menghitung setiap orang yang ada di Israel, khususnya yang dipersiapkan menjadi laskar atau prajurit atau tentara. Ya, pagi hari ini saya juga menghitung akun-akun. Di sini ada akun Pak Kardi, Pak Suko, Pak Kasno, ini saya sebutkan yang kelihatan kameranya di saya ya saudara ya. Pak Bambang, kemudian akun Bayu Bintang, akun Setio Susilo, akun Vince Monagan, dan Bapak Ibu yang lainnya. Puji nama Tuhan. Tuhan mengutus Musa ya untuk menghitung orang-orang yang disiapkan untuk berperang. Mengapa ya hal ini diperintahkan Tuhan? Supaya Israel itu siap untuk menjalani ya kehidupan yang tidak mudah. Ya. Memang sebagai hamba mereka tidak memikirkan masa depannya bagaimana, mereka tidak memikirkan segala sesuatunya karena mereka sudah mengikuti ritme, irama yang sudah mereka jalani dari tahun ke tahun. Sehingga mereka mohon maaf, akalnya ini, kemampuannya untuk fight, untuk berjuang, itu bisa saya bilang mungkin sudah mendekati nol sering kasih Tuhan. Ya, karena makan, sediakan, kerja, dicambuk, mereka enjoy. Ya, jadi kadang ada tipe-tipe orang yang merasa enjoy, enggak apa-apa aku diperbudak, yang penting makanku cukup, ya enggak apa-apa aku diperbudak, ya yang penting aku sudah perlu fight lagi, enggak perlu berjuang lagi. Nah ada tipe-tipe yang demikian, dan Tuhan rindu ya, setiap anak-anak Tuhan keluar dari siklus yang demikian. Jadi kita diajar Tuhan untuk berperang apa sih? Kayak berperang melawan orang lain. Sebetulnya peperangan itu ya bukan melawan orang lain, tapi yang lebih utama itu melawan diri kita sendiri. Ya. Hal-hal yang menjadi Amalek ya, atau Amon atau Moab dari kehidupan kita, itu kita minta Tuhan tolong mampukan aku untuk mengikis. Ya. Baik itu dalam segi pikiran, dalam segi perkataan, hal-hal yang membuat kita seolah-olah tidak bisa maju. Nah itu kita minta Tuhan, mampukan aku Tuhan. Ya. Termasuk ada orang itu yang punya skill ya, wah skill, kayak main game aja ya saudara, dikasih Tuhan ya. Dia bisa melihat kekurangan orang lain dengan begitu jelas. Tetapi kalau dia diminta untuk dia melihat kekurangannya sendiri, dia merasa oh enggak ada kok ya. Saya enggak punya kekurangan, semuanya kelebihan, termasuk kelebihan berat. Tidak saudara ya, kelebihan berat badan. Nah, ada orang yang punya hal yang seperti itu, dan itu termasuk hal-hal yang perlu dikikis juga. Nah, peperangan yang kita kerjakan itu bukan perang melawan bangsa lain, seperti perang yang saat ini terjadi. Ya, bangsa mana, saudara? Ya, bangsa, ya kita rilis berita saja. Rusia melawan Ukraina. Ya, dan memiliki dampak macam-macam. Termasuk mungkin saudara yang merasakan secara tidak langsung, yaitu harga minyak goreng mahal ya saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saya lihat hari-hari ini banyak orang yang menggoreng bukan dengan minyak goreng, ya, tetapi dengan minyak air kelapa mungkin. Ya lebih hemat, lebih murah. Nah intinya apa ya saudara yang dikasih Tuhan,
kita dipersiapkan Tuhan untuk kita menjalani hidup ini yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, hal-hal yang di luar dugaan mungkin saja bisa terjadi, namun hal itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit berkepanjangan. Ya, asalkan kita mau dipersiapkan Tuhan. Dan orang yang terus memiliki keterbukaan, ya Tuhan bentuk aku Tuhan. Tuhan, aku mau merelakan diriku untuk terus dilatih ya menjadi prajuritmu Tuhan. Ya, dan seorang prajurit tidak memusingkan dengan bagaimana apa yang akan dia nikmati, upah yang akan dia terima, tapi dia memfokuskan bagaimana dirinya menjalani peperangan dengan cakap, ya, dengan tepat. Dan pasti ada upah bagi orang-orang yang demikian. Ya, mari kita baca sekarang di dalam Filipi 4 ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya apa saudara tercantum dalam kitab kehidupan. Lah, jadi tidak sia-sia setiap orang yang terus memiliki kerinduan untuk dibentuk Tuhan, dipakai Tuhan menjadi prajuritnya. Karena apa? Ada sesuatu hal yang menanti di akhir itu, bahwa reward yang terbesar itu adalah nama kita, ya, tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, ini bukan berarti kita harus berjuang dulu, kita baru tercatat namanya dalam arti kekristenan adalah hasil upaya kita. Tidak, ya ini konteksnya berbeda. Kasih karunia Tuhan itu yang memungkinkan kita menjadi anaknya. Tetapi hal ini memiliki suatu dorongan kepada kita, bahwa orang yang berjuang sampai pada akhirnya, ya saudara kasih Tuhan, ingat, sampai pada akhirnya, bukan setengah jalan, bukan 3/4 jalan, bukan memulai dengan sesuatu yang wow, tapi akhirnya begitu menyedihkan, tidak. Tetapi bagaimana orang mengawali, menjalani, dan mengakhiri perjuangannya dengan indah. Itulah orang-orang yang pada akhirnya namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dan saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan, bagaimana Tuhan meneguhkan ya pelayanan kami semua dengan keteguhan iman dari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Bagaimana iman saudara, semangat saudara tidak kendor, walau kita ya dalam 2 tahun terakhir ini dalam masa pandemi. Dan yang kita imani hari-hari ini kita sudah turun menjadi endemi. Dan sesaat lagi saya yakin sudah kembali normal. Ya, sudah dikasih Tuhan, tetapi tetap kita tidak boleh lengah dalam kita menjaga kebersihan, ya, menjaga prokes, saudara, jangan lengah. Karena tetaplah kita waspada, karena itu baik juga buat kita. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena saudara tidak kendor semangatnya dalam mengikut Tuhan. Bahkan saya lihat pagi hari ini dari saudara yang berada di tempat pekerjaan, ya, ataupun saudara yang saat ini sedang liburan, tetap saudara memberikan waktu saudara. Sabtu pagi jam 6, waktunya aku mencari wajah Tuhan, ya, dalam ibadah pagi bersama Yesus. Jadi saudara dimanapun saudara berada, baik yang di Gresik, yang di ujung Pandang, ya, yang di Balikpapan, yang di Papua, ya, dan dimanapun saudara berada pagi hari ini, yang sedang berlibur, ya, dimanapun saudara menyempatkan diri saudara untuk menerima sabda firman Tuhan. Karena orang yang tekun, dia akan menuai hasilnya. Dan saudara, saya rindu juga untuk kita mengapresiasi, ya, mungkin anak atau adik, ya, dari kita semua yang mempersiapkan diri untuk memasuki retreat yang kurang lebih 2 minggu lagi akan kita laksanakan. Saudara, retreat ini didesain awalnya, yaitu di tahun 2020. Jadi 2 tahun yang lalu, saya dikasih Tuhan. Panitia sudah terbentuk,
sebagian juga sudah menabung, dan tapi ya itulah Tuhan memiliki rencana yang lain, ada pandemi di situ, dan retreat ini tertunda, ya kurang lebih 2 tahun. Tetapi ketika awal tahun ini disampaikan, Bapak Ibu sering dikasihi Tuhan, ucapan syukur saya kepada Tuhan dan semua pembina, para pelayan Tuhan, bagaimana antusiasme dari anak-anak kita, baik remaja. Jadi kalau di gereja kita remaja itu usia 13 sampai 16 tahun, ya saudara. Sedangkan pemuda itu 17 tahun ke atas. Ya, ke atasnya berapa? Saya rasa Pak Kasno pun juga masih berada dalam lingkungan pemuda, ya, selama jiwanya merasa muda, ya. Pak Lukas Susanto juga pun demikian, ya. Ya, usia boleh saja mungkin baru 72 atau baru 7 berapa, tapi imannya selalu iman yang muda. Ya. Antusiasme mereka untuk mengikuti retreat ini ya begitu luar biasa, ya. Dan kita sudah prepare, ya, dan peserta terus bertambah. Ucapan syukur kami kepada Tuhan dan terima kasih kepada saudara semua yang mendorong anaknya dengan begitu rupa. Sekali lagi terima kasih, ya, untuk Bapak Ibu saudara yang sudah mendorong anak-anaknya untuk dapat mengikuti acara ini, karena acara ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, saudara. Ya, kalau kita sadari bersama di 2 tahun ini mereka terbiasa melihat gadget, mereka kurang terbiasa melihat temannya. Nah, saya yakin banyak perubahan secara perilaku di situ yang mereka alami, dan inilah saatnya bagi kita, ya, untuk orang tua, bagi kita saudara atau sanak kerabat untuk mendorong mereka kembali mereka memiliki komunitas, ya, yang bisa saling menguatkan. Memang komunitas ini belum sempurna, tapi setidaknya komunitas ini didasari rasa untuk saling menguatkan, untuk hidup mendorong dalam firman Tuhan. Dan terus kita dukung, kita doakan, dan kita yakini setiap pembiayaan yang diperlukan Tuhan akan mencukupkan, dan tidak mustahil juga Tuhan bisa memakai saudara semuanya untuk terlibat dalam misi yang besar ini. Bukan untuk kepentingan generasi kita semata, saudara. Tapi retreat ini merupakan kepentingan dari generasi anak-anak kita, bahkan generasi sesudahnya. Sehingga hal yang panjang sekali ya sudah dipersiapkan dari retreat ini. Dan saya juga menyampaikan info, ya, pembangunan gereja kita, puji Tuhan, terus berjalan. Dan kita bersyukur Tuhan terus memberikan hikmat, ya, kepada setiap personel yang dipercaya untuk terus bekerja sama, ya, untuk melaksanakan pembangunan ini. Dan saudara, sekedar info, kita juga menggandeng konsultan secara profesional untuk juga akan memandu kita, ya, sehingga proyek kita itu berjalan juga dengan baik secara keilmuan. Sehingga kedepannya harapan kita adalah kita bisa baik secara bangunannya dan juga keilmuannya itu bisa baik, ya. Jadi semuanya secara jangka panjang itu kita pikirkan membuahkan hasil yang baik, dan kita terus dukung dalam doa sehingga pembangunan ini juga dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Nah, kita kembali lagi dalam bagian terakhir dalam renungan pada pagi hari ini. Di sini orang yang terus berjuang, ya, tekun berjuang, maka dia akan menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Dan apa keuntungannya bagi orang-orang yang tekun berjuang? Ayat terakhir pada pagi hari ini, mari kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Inilah hal istimewa yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang terus membuka dirinya untuk mau dibentuk menjadi prajuritnya Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah
Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Apa yang rindu saya garis bawahi di sini, saudara? Metre yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam pengawasan Tuhan, penyertaan Tuhan adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Wah, ini hal yang istimewa ya saudara ya. Kalau kita dikenal oleh yang memiliki kita, ya, betapa bangganya, betapa bahagianya kita kalau kita dikenal oleh Tuhan yang menciptakan kita dan yang memiliki kita. Ya. Alangkah indahnya kalau kita ini dikenal oleh orang-orang yang ya mungkin menurut kita itu istimewa gitu ya. Wah, mungkin kita dikenal Pak RT udah bangga, Pak RW, Pak Lurah ya, dan seterusnya. Ya, naik-naik terus lah ya. Suatu saat saya juga pernah, ini agak somsek ya, sombong sedikit ya saudara ya. Ketika dalam acara di Pemda bertemu dengan Pak Bupati yang sekarang, kemudian dalam forum itu setiap orang diminta memperkenalkan diri oleh Pak Bupati ya. Dan tibalah giliran saya memperkenalkan diri padahal saya juga pakai masker, saya kenalkan saya Hizkia. Kemudian Pak Bupati ini langsung diam sejenak ya, dan dalam bahasa Gresik beliau mengatakan, sik, koyo iki koncoku iki. Hezki. Nah, jadi saya dulu di SMA panggilannya Hezki ya saudara ya. Ya, jadi kemudian tim yang bersama saya langsung heboh ya. Wah, tibake koncone bupati yo. Lah, dikenal bupati saja seneng ya saudara ya. Apalagi kita dikenal oleh Tuhan. Dia yang tahu seluk-beluk hidup kita. Yang menjadi kedalaman hidup kita, dia mengerti. Dan apa yang kita butuhkan Tuhan mengerti. Sehingga kita tidak perlu khawatir selama kita mau dituntun Tuhan, kita mau Tuhan bentuklah aku, Tuhan ajari aku, maka penyertaannya akan selalu indah dan tepat pada waktunya. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Alangkah indahnya Tuhan ketika kami mau dicatat, diawasi, dan mau terus dituntun oleh Tuhan menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Yaitu anak-anak Tuhan yang tidak hanya statis, diam saja. Namun kami orang-orang yang mau dilatih Tuhan untuk kami mau meningkat dalam fase-fase berikutnya. Meninggalkan setiap tabiat-tabiat kami yang lama dengan kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk kami terbang tinggi. Dan kami tahu Tuhan ada hadiah yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu yang terus rindu, terus mau diajar, dibentuk, dituntun, dan berjuang bersama dengan Tuhan. Maka nama kami semua sudah tercatat dalam buku atau kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, bahkan hal yang lebih istimewa lagi, Engkau mengenal kepunyaan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang join pada pagi hari ini. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang lebih mengerti. Tuhan mengenal sampai kedalaman lubuk hati kami semua. Ya Bapa di surga, olehnya Bapa, Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Baik anak-anak-Mu yang berdoa untuk pergumulannya, yaitu dalam segi kesehatan. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Yang bergumul untuk pergumulannya dalam hal ekonomi ataupun pendidikan, ataupun hamba-hamba Tuhan yang ikut bergabung pada hari ini. Tuhan memberkati beliau-beliau semuanya ya Bapa. Dalam setiap doa dan pergumulan beliau-beliau dan kami masing-masing, semua dalam pemandangan Tuhan dan semuanya pasti dalam campur tangan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami karena tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa biarlah apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini,
Tuhan meteraikan dalam setiap hati kami semua. Sehingga tidak ada anak Tuhan yang menjadi statis, menjadi lemah, menjadi pasif. Tapi sebaliknya Roh Kudus akan memberikan semangat kepada kami untuk kami mampu berjuang menghadapi kehidupan ini yang kadangkala tidak selalu sesuai dengan apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang pagi hari ini join, Tuhan berkati. Yang hari ini atau saat ini sedang dalam perjalanan, liburan, mudik, semua dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini bergumul untuk segala sesuatunya, Tuhan yang menjawab. Kami juga berdoa, menyisipkan doa ya Tuhan untuk retreat dari anak-anak atau adik-adik kami di tanggal 14 dan 16 Mei ke depan. Mari Tuhan, Engkau yang campur tangan sehingga retreat ini dapat berjalan dengan baik dan Tuhan Yahweh Jireh mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga generasi anak-anak kami dan generasi-generasi berikutnya ada dalam penyertaan dan topangan Tuhan senantiasa. Dan kami sisipkan doa kami juga untuk Bapak Gembala yang pada pagi hingga sore nanti dalam pertemuan dengan sinode. Ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati sehingga apapun yang dipercakapkan semua dalam anugerah dan campur tangan Tuhan dan membawa hasil yang baik bagi kami semua dan nama-Mu dipermuliakan, pekerjaan Tuhan semakin maju oleh karena campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya hamba berdoa untuk setiap kehidupan kami semua. Tuhan yang menyertai kami mulai pagi ini hingga seterusnya hari-hari kami senantiasa indah dalam persekutuan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus hadir yang kedua kalinya menjemput kita semuanya masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas dalam naungan Tuhan. Tuhan pasti menyertai Bapak Ibu saudara semuanya dan juga para hamba Tuhan yang pagi hari ini bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.